Ya, mari kita perhatikan ya di slide ini. Saya menyampaikan lagi tentang cara mempersiapkan khotbah. Sebelumnya kan kita sudah lihat itu 3 jenis khotbah menurut struktur. Ada topikal, ada tekstual, dan juga ada ekspositori. Nah, ini adalah cara mempersiapkan khotbah. Ini secara teori tentunya. Nanti kita akan ada latihannya, prakteknya. Sebuah khotbah yang dipersiapkan dengan baik dan maksimal akan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi pendengar. Nah, seorang penulis namanya William E. Quelly menuliskan judul satu pasal dalam bukunya demikian. Kita berdosa apabila menyampaikan khotbah yang tidak dipersiapkan secara maksimal. Nah, ini kerasin ya. Kita berdosa, menurut Pak William ini, apabila menyampaikan khotbah yang tidak dipersiapkan secara maksimal. Jadi artinya, kita memang harus mempersiapkan khotbah semaksimal mungkin. Ya, kita mengusahakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita di bawah pimpinan Roh Kudus tentunya. Ya, karena kita kan harus mendahulukan pimpinan Roh Kudus. Jadi ada juga seorang yang berkata begini, kamu harus mempersiapkan khotbah ya seperti kamu baru pertama kali berkhotbah. Jadi seolah-olah kita baru pertama kali berkhotbah. Nah, kita mempersiapkan khotbah seperti itu. Jadi biasanya kalau orang baru pertama kali, dia kan merasa gentar ya, ada rasa takut juga, ada rasa khawatir, apa macam-macam perasaan. Aduh, saya bisa enggak ya? Jadi mempersiapkan khotbah seolah-olah ini baru khotbah pertama, walaupun kita sudah sering. Tetapi kemudian dikatakan, berkhotbahlah atau sampaikanlah khotbahmu seolah-olah kamu berkhotbah untuk yang terakhir kali. Nah, ini memberikan kita motivasi. Jadi bagaimana kita mempersiapkan khotbah? Seolah-olah ini khotbah yang pertama, maka kita berjuang untuk memberi yang terbaik gitu ya. Tapi sampaikanlah khotbahmu seolah-olah inilah khotbah yang terakhir. Jadi kalau ini khotbah yang terakhir, maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesan yang terbaik. Karena setelah itu saya tidak bisa lagi berkhotbah. Nah, itu adalah kata-kata yang memberikan kita motivasi tentunya ya, memberikan kita dorongan. Jadi begitu seterusnya. Oh, ternyata besok masih ada lagi kesempatan khotbah. Minggu depan masih ada lagi, bulan depan. Tapi prinsipnya tetap, waktu saya mempersiapkan, saya persiapkan seolah-olah ini yang pertama. Waktu saya menyampaikan seolah-olah ini yang terakhir. Maka terus-menerus kita memiliki semangat, memiliki konsistensi di dalam persiapan maupun di dalam penyampaian. Jadi saya kira ini hal yang penting kita perhatikan ya. Lalu bagaimana cara yang benar untuk mempersiapkan khotbah? Pertama-tama disebutkan di sini adalah persiapan rohani. Karena yang kita sampaikan, yang kita khotbahkan itu adalah firman Tuhan yang bersifat rohani. Dan bukan hanya rohani, tetapi bersifat kekal. Saudara percaya kan kalau firman itu kekal? Bahwa firman itu adalah firman yang bersifat abadi, bersifat kekal, yang berkuasa, yang berotoritas. Persiapan rohani, pengkhotbah berdoa meminta penerangan atau iluminasi Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, tentang iluminasi, bagian ini sudah pernah kita pelajari di dalam mata kuliah pengantar ya, teologi sistematika. Jadi, Alkitab adalah wahyu khusus dari Allah yang diberikan kepada manusia, dituliskan oleh para nabi dan para rasul,
berdasarkan ilham, berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Jadi para penulis mereka mendapatkan yang namanya ilham atau inspirasi. Tetapi para pembaca ataupun para pendengar bisa mengerti firman Tuhan karena ada iluminasi Roh Kudus. Maka kita perlu meminta supaya Roh Kudus memberikan kita iluminasi ataupun penerangan baik kepada si pemberita maupun kepada penerima berita, baik kepada si pengkhotbah maupun kelompok orang yang mendengarkan khotbah. Itu perlu kita doakan sungguh-sungguh. Ini adalah persiapan yang paling mendasar, persiapan yang paling awal. Lalu yang berikutnya, yang kedua, secara pribadi pengkhotbah mendapatkan berkat rohani. Apakah berupa teguran atau pembaruan melalui kebenaran nas yang dipersiapkan. Artinya kita memang perlu berdoa sungguh-sungguh, tapi kemudian setelah kita belajar, kita menggali kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan ya berkat-berkat rohani. Dan di sana bisa berupa teguran, pembaruan, ada juga perintah, ada janji, macam-macam ya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan itu bisa berisi teguran kepada kita secara pribadi. Ada di sana janji juga, ada perintah, kemudian ada pengajaran berkaitan dengan etika, berkaitan dengan relasi, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita identifikasi ya, berdasarkan penggalian kita. Nah, apa yang saya dapatkan. Ya. Lalu, kemudian yang ketiga, melihat kebutuhan rohani jemaat dengan kacamata firman Tuhan. Ya, di sini dibuat tanda kutip, kacamata firman Tuhan. Nah, ini bisa kita pahami ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan pertama-tama, tapi kemudian kita juga mengenali jemaat, ya, mengenali orang-orang yang kita layani tentunya. Ya. Jadi kita tahu bahwa jemaat ini memiliki kebutuhan rohani dalam kacamata firman Tuhan. Artinya kita mau menyampaikan firman Tuhan yang akan menjawab kebutuhan rohani daripada jemaat. Nah, itu persiapan secara rohani yang harus kita sungguh-sungguh persiapkan. Kemudian yang kedua, bagian B, persiapan materi atau struktur khotbah. Ya. Persiapan materi atau struktur khotbah. Khotbah yang kuat terdiri dari bagian-bagian yang kuat. Setelah persiapan yang bersifat rohani, maka kita harus mempersiapkan persiapan materi berkaitan dengan struktur khotbah itu sendiri. Setelah ada bagian firman Tuhan yang akan kita gali, kemudian kita membacanya, kita sungguh-sungguh ya untuk melihat setiap ayat ataupun perikop ataupun setiap kitab. Kemudian di sini kita lihat ada hal yang harus kita buat, tema atau topiknya. Ya, tema atau topik. Kita membiasakan diri ketika berkhotbah ada temanya atau ada topik atau judulnya. Ya, kadang-kadang ada juga hamba Tuhan ketika berkhotbah tidak pakai tema ya. Tapi di dalam homiletika kita diajarkan sebaiknya ada temanya. Bagaimana tema itu? Disebutkan harus pendek atau dengan kata lain tidak terlalu panjang bertele-tele supaya orang yang mendengar gampang untuk mengingat, gampang untuk memahami. Harus menarik, harus mengungkapkan isi dan tujuan khotbah. Harus sesuai dengan konteks pendengar. Kita perhatikan latar belakang sosial, pendidikan, usia, dan sebagainya. Ya, kalau kita berkhotbah di lingkungan mahasiswa,
kita bikin tema yang berbahasa Inggris, mungkin tidak masalah ya, walaupun hanya temanya. Atau kita pakai istilah-istilah teologi. Misalnya kita menyebut tema hari ini adalah providensia Allah. Nah, itu enggak apa-apa karena di lingkungan teologi. Tapi kalau latar belakang pendengarnya itu adalah orang-orang yang di pedalaman misalnya, ya mereka kan akan lebih sulit memahami. Jangankan istilah yang teologi yang jarang didengar, bahasa Indonesia sehari-hari pun belum tentu bisa dimengerti. Karena ada juga kejadian begitu di satu tempat ya. Dia sudah berkhotbah dengan begitu semangat. Yuk berkhotbah. Kemudian dia lihat jemaat itu juga ngangguk-ngangguk gitu ya. Wah, dia senang sekali, tambah semangat dia. Ya, ngangguk-ngangguk. Tapi setelah selesai ibadah, selesai khotbah, ditanya, ngerti enggak apa yang disampaikan tadi? Mereka bukan ngangguk, tapi geleng-geleng kepala. Loh, dikirain ngangguk-ngangguk karena ngerti. Ngangguk-ngangguk ternyata, ya pertama menghormati hamba Tuhan, tapi ada ngangguk-ngangguk karena ngantuk juga, gitu ya. Ada juga begitu. Ngangguk-ngangguk tapi karena ngantuk. Ada ngangguk-ngangguk ya untuk menghormati, menghargai hamba Tuhan seolah-olah dia ngerti. Ternyata tidak ngerti. Ya masalahnya apa? Masalahnya bahasanya dia itu ya terlalu tinggi bagi yang mendengar. Dia ngomong bersemangat, sudah begitu dia ngomong cepat, sehingga mereka tidak sempat mencerna apa yang dia dengar karena ngomongnya terlalu cepat. Jadi mereka senang dengar tapi tidak ngerti. Nah, ini bahaya kan gitu ya. Jadi perhatikan konteks pendengar. Jangan berpikir kalau sudah senang, maka mereka pasti ngerti. Belum tentu. Ada orang senang hanya dengar, lihat gayanya kan. Wah, senang ini lihat pengkhotbahnya. Pengkhotbahnya cantik, pengkhotbahnya ganteng, rapi. Dia senang, senyum-senyum lihat pengkhotbahnya kan. Tapi khotbahnya dia tidak ngerti. Itu bisa terjadi. Seperti itu. Jadi ini penting ya. Sesuaikan dengan konteks pendengar. Bagaimana latar belakangnya sehingga kita menyampaikan dengan bahasa yang mereka bisa ngerti. Ya atau kalau memang mereka tidak bisa mengerti bahasa kita, ya minta ada penerjemah. Penerjemahnya yang mengerti juga ya. Jangan sampai dia terjemahkan salah-salah lagi. Ya ini 2 kali salah. Sudah pakai penerjemah, salah lagi. Ya saya juga pernah berkhotbah di Toraja, ya pakai penerjemah. Ya karena mereka tidak memahami bahasa Indonesia dengan baik. Jadi saya pakai penerjemah. Tapi penerjemah yang mengerti bahasa Indonesia dengan baik. Dan dia bisa menerjemahkan. Ya tambah semangat juga ya. Sedikit seperti kita datang dari Amerika gitu ya. Kayak pengkhotbah dari luar negeri. Diterjemahkan gitu. Jadi itu pengalaman juga itu. Ya oke. Kedua, pendahuluan. Harus mempersiapkan para pendengar untuk menerima kebenaran Alkitab dengan senang hati atau sukacita. Jadi di pendahuluan itu sifatnya ringan gitu loh. Pendahuluan itu sifatnya untuk mempersiapkan mereka supaya siap mendengarkan khotbah. Lalu kedua dikatakan menyebut tesis atau pokok pembicaraan. Ide utama jantung khotbah yang menarik hati pendengar untuk mendengarkan khotbah ya selanjutnya gitu. Jadi di pendahuluan itu bisa disampaikan secara ringan, kira-kira kita mau sampaikan tema apa, ya kan? Di pendahuluan, bahwa tema kita setelah baca firman, sampaikan temanya apa, kemudian ada kalimat-kalimat singkat yang akan mengarahkan pendengar untuk siap mendengarkan khotbah kita. Ya, jadi jangan di pendahuluan sudah langsung kita gas ya, langsung teriak-teriak misalnya, baru pendahuluan nih, ya kan? Ya tunggu dulu. Ibarat naik motor atau mobil kan dimulai dari gigi 1 dulu kan, pelan-pelan dulu. Jangan baru mulai langsung suaranya sudah meninggi.
Karena itu membuat pendengar bisa jadi merasa tertekan atau merasa eh, apa ya, ini kok pengkhotbahnya belum apa-apa sudah gas duluan gitu ya. Jadi usahakan dengan tenang di awal. Usahakan ada sapaan, ada senyum yang menghantar kita ya di bagian pendahuluan. Menjelaskan relevansi topik atau tujuan topik terhadap situasi pendengar saat itu. Menjadi transisi pembicaraan antara tema dengan isi khotbah. Ini tadi saya sudah singgung ya, bahwa di dalam pendahuluan itu ya kita menyampaikan kalimat-kalimat singkat untuk mengantar kita dan juga pendengar kepada isi khotbah, ya, kepada pokok-pokok utama. Ya, biasanya di dalam pendahuluan, setelah pendahuluan, ada kalimat disebut dengan kalimat preposisi. Nah, kalimat preposisi itu semacam kalimat pernyataan ya. Kemudian itu yang sesuai dengan tema khotbah. Lalu setelah itu kita bisa membuat kalimat pertanyaan juga untuk kita masuk ke dalam pokok-pokok utama. Ya, misalnya kalau kita membuat tema khotbah bahwa seperti kita pernah singgung ya, kuasa doa misalnya. Lalu di sana akan muncul ya bagaimana kuasa doa misalnya sebagai pertanyaan. Seperti apa kuasa doa itu? Nah, kemudian setelah itu baru masuk kepada pokok-pokok utama. Ya, pokok utama inilah yang disebut sebagai garis besar ya. Garis-garis besar. Dinyatakan dengan kalimat pendek tapi lengkap. Kemudian harus berdiri sendiri-sendiri. Apa yang sudah dikatakan dalam satu pokok jangan diulangi lagi di pokok yang lain. Cocok satu sama lain dalam proporsi, kesatuan, dan urutan. Sedapat mungkin bentuknya harus sejajar. Kemudian harus ditopang oleh firman Allah. Ya pastilah tentunya ya. Jadi berapa jumlah pokok utama atau garis besar itu disesuaikan dengan teks firman Tuhan. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Jadi garis besar itu disesuaikan dengan pembahasan kita. Nah, apakah perlu sub pokok? Ya, kalau garis besar itu perlu dijelaskan dengan sub garis besar atau sub pokok, nah itu bisa dibuat sub pokoknya. Di bawah poin 1 ada lagi A, B, C, dan seterusnya. Di bawah poin 2 ada poin lagi enggak? 2A, 2B. Nah, itu kalau firman Tuhan itu menuntut penjelasan yang lebih panjang. Nah, kita bisa bikin pokok utama dan subpokok atau garis besar atau sub garis besar. Di dalam penulisan biasa dibuat 1A, B, 2A, B, 3A, B, C, dan seterusnya ya. Itu formulasinya. Jadi subpokok ini biasanya dikatakan mengungkapkan prinsip yang tersirat dalam pokok utama. Jadi subpokok itu dapat berkembang seperti reaksi berantai. Tiap pokok bermuara kepada pokok berikutnya. Lalu berikutnya, yang kelima ilustrasi. Nah, ilustrasi ini tidak harus ya, tidak mesti. Banyak khotbah diselamatkan oleh ilustrasi yang efektif. Nah, itu juga. Kalau penyampaian khotbahnya itu tidak terlalu jelas, tapi kemudian ada ilustrasi, nah itu kadang menolong. Tapi bisa sebaliknya, khotbahnya sudah jelas, tapi pakai ilustrasi, tidak sesuai dengan tema, nah itu juga akhirnya jadi mengganggu ya. Jadi banyak pengkhotbah menjadi terkenal karena berbakat dalam menggunakan ilustrasi. Jadi orang mengingat pendeta si A, pendeta B, dan seterusnya karena ingat apa? Ilustrasinya, ingat ceritanya gitu loh. Dia pernah memberikan contoh, analogi, atau kisah tertentu, dan itu yang diingat orang. Sebenarnya satu ilustrasi yang baik untuk setiap pokok utama sudah cukup.
Akan tetapi pemilihan ilustrasi hendaknya hati-hati. Ilustrasi harus menyokong tujuan pesan, harus benar dan masuk akal. Tapi jika berupa dongeng atau perumpamaan, itu harus disampaikan sebelumnya. Ya, jadi jangan itu sebenarnya sudah cerita dongeng, tapi kita diam-diam saja ya. Karena nanti orang akan tahu lah, kok itu dongeng dibuat jadi ilustrasi. Ya, bisa, tapi kita harus menyampaikan dengan jujur. Atau kita dapat ilustrasi dari mana, ya kita bisa sampaikan. Ini saya baca dari buku, ini saya baca dari koran, ini saya dapat dari internet. Ya harus menyenangkan. Karena salah satunya sebagai daya tarik untuk ya menarik atau mendapat minat konsentrasi dari pendengar. Nah, ilustrasi yang dipilih dengan baik dan secara terampil digunakan untuk apa? Ilustrasi untuk menyatakan ulang, ilustrasi itu untuk menjelaskan, ilustrasi untuk membuktikan, untuk menerapkan ide-ide. Selain itu, ilustrasi harus bersifat jelas ya, harus bersifat jelas dan dapat dimengerti. Ilustrasi tidak boleh bersifat menyakiti perasaan orang lain dan juga tidak boleh aneh-aneh serta berbohong. Jadi jangan sampai supaya menarik, supaya orang terkesan, lalu kita karang cerita bohong. Nah itu tidak bisa. Tapi kalau kesaksian yang disampaikan bisa, tapi ini disampaikan, ini kesaksian siapa? Ya, jangan sampai kesaksian orang lain kita ngaku kesaksian kita. Ya, kalau itu pengalaman bisa disampaikan, ini pengalaman pribadi atau dari cerita teman dan seterusnya bisa. Kalau itu sangat diperlukan untuk menjelaskan khotbah kita atau untuk menerangkan khotbah kita. Kalau tidak perlu, ya enggak usah dipaksain harus ada ilustrasi. Lalu yang berikutnya, kesimpulan. Kesimpulan itu harus mencerminkan tema dan pokok-pokok utama khotbah. Jadi kesimpulan itu harus bersumber dari pembahasan sebelumnya. Jangan kita menarik kesimpulan dari yang tidak ada di poin-poinnya gitu loh. Membuat pesan menjadi fokus dan menyala. Kemudian di dalam kesimpulan harus menghimbau setiap pribadi ya untuk memberi tanggapan secara konkret. Apakah itu berupa tindakan, janji, tekad, ucapan syukur, dan lain-lain. Dalam kesimpulan, jangan lagi disampaikan hal-hal baru. Kecuali kalau ada ilustrasi, sajak, dan ayat Alkitab yang berbobot. Dan harus diakhiri dengan kalimat penutup yang kuat dan memberikan dampak terakhir. Jadi, di bagian kesimpulan ini sebenarnya, selain mau merangkum tentang poin-poin yang sudah disampaikan, tapi di sini juga ada poin yang namanya aplikasi, penerapan. Nah, itulah yang disebutkan tadi tanggapan ya. Jadi aplikasi itu adalah tanggapan kita secara konkret terhadap firman yang sudah kita dengar. Apakah ada tindakan, ya action, apa yang akan dilakukan, atau kita punya tekad atau janji setelah itu. Setelah mendengarkan firman Tuhan, maka saya berjanji saya akan semakin tekun misalnya. Setelah dengarkan firman Tuhan, karena topiknya tentang persepuluhan, maka saya berjanji saya akan memberikan persepuluhan rutin. Setelah mendengarkan firman Tuhan tentang masalah etika misalnya, maka saya bertekad ya untuk hidup di dalam kesopanan misalnya. Ya, saya akan mengucap syukur dan seterusnya ya. Nah, itu adalah merupakan aplikasi penerapan hal-hal apa yang bisa kita buat ya, kita lakukan sebagai tanggapan kita secara konkret atau secara nyata atas firman Tuhan yang kita dengarkan. Jadi ini adalah berkaitan dengan cara membuat khotbah ya, secara secara strukturnya. Jadi ada tema, tentu firman Tuhan mendahului ya. Kemudian setelah itu ada pendahuluan, di dalam pendahuluan ada
tesis, apa istilahnya, ini bukan tesis penelitian maksudnya, tapi pokok pembicaraan, apa yang akan disampaikan, temanya apa, idenya apa, yang saya sebut dengan istilah kalimat proposisi, dan juga ada kalimat pertanyaan di sana, menjadi pengarah, pertanyaan pengarah sebelum masuk ke dalam pokok utama. Ya, kemudian pokok utama atau garis besar, lalu bisa diuraikan dengan sub garis besar atau sub pokok, kemudian ada ilustrasi kalau diperlukan, lalu di bagian akhir itu kesimpulan ataupun aplikasi apa yang akan dilakukan setelah mendengarkan khotbah ya. Jadi inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kita mempersiapkan khotbah.